Jumpa lagi dalam kasih Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, tetaplah semangat bahwa kita di dalam Yesus ada pengharapan. Hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu kejatuhan manusia dikarenakan iblis. Iblislah yang pada mulanya membawa dosa ke dalam dunia dan mempengaruhi manusia sehingga manusia jauh daripada Tuhan. Hari ini kita belajar Bapak Ibu, bagaimana kejatuhan manusia yang disebabkan oleh iblis apa saja. Untuk itu Bapak Ibu, untuk lebih lanjutnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri sepanjang hari ini. Kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Bukakan, singkapkan, beri kami kemampuan untuk dapat melakukan firman-Mu. Allah Roh Kudus, cerailah pikiran kami supaya kami dapat memahami. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus, Allah Tritunggal. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Begitu banyak orang-orang bingung, mengapa ya manusia itu begitu sulit untuk menghampiri Tuhan. Mengapa ya waktu saya datang untuk berdoa, saya tidak bisa fokus. Mengapa ya? Mengapa dan mengapa dan mengapa? Banyak orang tidak lagi mau menghampiri Tuhan dan ada salah persepsi tentang Tuhan. Minggu lalu kita telah belajar ya Bapak Ibu, bagaimana iblis tidak berkuasa atas manusia. Tapi hari ini kita lihat bahwa manusia dijatuhkan karena iblis. Wow, sepertinya bertolak belakang. Tidak Bapak Ibu, Tuhan tidak punya rencana manusia harus jatuh. Nah, untuk itu, untuk mempelajarinya, mari kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat pertama sampai 8. Kejadian pasal yang ketiga ayat pertama sampai 8. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matanya akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya dan berkata dengan dia, dan suaminya pun memakannya. 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan pohon daun ara dan membuat cawat. Ayat 8. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Kejatuhan manusia karena iblis. Yang pertama, karena manusia membuka celah atau merespon dengan kata-kata setan. Kita lihat ayat yang pertama, Kejadian 3. Adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan ini, tentulah Allah berfirman, semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya. Kalimat ini hampir mirip. Dibilang begini, semua pohon di taman ini jangan kamu makan. Boleh kamu makan kan? Semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kalimat ini ada kalimat yang salah. Tapi ketika ular berbicara kepada
Hawa. Nah, kita lihat ya, ular ini, setan itu, iblis itu makhluk roh. Dia masuk ke tubuh fisik supaya bisa berkomunikasi dengan manusia. Kita lihat ya Bapak Ibu, kalau orang-orang kesurupan seringkali dia dimasuki roh jahat. Untuk apa? Untuk dibikin, dikasih tahu sepertinya benar, tapi setan itu pembohong. Karena itu Bapak Ibu, jangan lagi mau percaya dengan perkataan iblis. Apa itu perkataan iblis? Perkataan yang bertentangan dengan Alkitab. Tidak mau percaya Yesus Kristus. Itu juga perkataan iblis. Di sini Hawa tidak menyadari bahwa dia telah masuk dalam perangkapnya iblis. Bagaimana manusia jatuh, tidak langsung jatuh Bapak Ibu. Dimulai dari manusia membuka celah, meresponi kata iblis. Bapak Ibu, kita lihat hari-hari ini, banyak orang mulai bingung dan tidak lagi percaya firman Tuhan. Mengapa? Karena begitu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak lagi kembali pada firman Tuhan, berfokus kepada kemampuan berpikirannya manusia saja, tapi tidak lagi mau belajar bergantung kepada Tuhan. Kalau manusia itu merespon iblis dan akhirnya manusia jatuh, itu disebabkan bukan karena Tuhan, karena manusialah yang tidak bisa tahu membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang dilarang sama Tuhan. Hawa pada awal-awal penciptaan, bagaimana ular itu berbicara sepertinya benar. Dia bilang gini, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Coba kita lihat Bapak Ibu, ketika iblis berbicara, dia tidak kasar, tapi dia memutarbalikkan sepertinya perintah Allah, tapi ujungnya dia punya maksud. Manusia seringkali dibuat bodoh oleh pekerjaan-pekerjaan perdukunan, pekerjaan-pekerjaan orang yang namanya tuh sepertinya pakai penglihatan palsu. Dia pakai siksan, dia pakai penglihatan, tapi tidak punya kebenaran firman, sehingga manusia ditakuti sepertinya Tuhan yang Anda sembah, Tuhan yang kecil, sehingga setan bisa menguasai Tuhan. Itu konsep yang salah. Ketika Tuhan kasih perintah sama manusia, pada mulanya manusia boleh makan kok. Kita lihat ya, ayat 2. Dibilang begini, sahut perempuan itu, pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Bayangin, pada awalnya waktu diskusi ini dibicarakan, setan melontarkan satu pertanyaan yang sepertinya sesuai dengan perintah Allah. Tapi lihat, waktu Hawa bicara kebenaran, mulai terjadi ayat yang ke-3 tentang pohon yang di tengah-tengah, jangan kamu makan. Tapi Hawa, kita lihat di situ ada tambahan, raba buat nanti kamu akan mati. Yang pertama, manusia jatuh dikarenakan iblis, karena manusia merespon. Kita buka dalam 1 Petrus 5, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Mengaung-ngaung itu selalu mengintimidasi. Ketika Bapak Ibu mengalami suatu yang namanya tekanan hidup, iblis selalu berbicara, mana Tuhanmu? Di mana dia? Dia tidak peduli engkau. Waktu engkau sakit yang tidak sembuh-sembuh, dia bilang, mana firman Tuhan? Mana mujizatnya? Pak, Bu, saudara sekalian, kalau kita mengenal Tuhan hanya sekedar buat mujizat, Anda salah. Tuhan jauh lebih besar daripada mujizat, karena dia sumber segalanya.
waktu kita punya masalah, benar itu setan sedang membuat kita menjauh daripada Tuhan dengan kalimat-kalimat negatif, kalimat-kalimat yang menyudutkan bahwa Tuhanmu Tuhan yang tidak maha kuasa. Tapi di sini kita melihat Bapak Ibu, bagaimana kerja setan itu bukan hanya sekali, tapi dia berulang kali. Dia bilang, sadar, Petrus bilang, berjaga-jaga. Iblis berjalan dikeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Terus. Kalau kita tidak kuat firman, kita bisa jatuh. Banyak orang punya luka hati, dia datang ke dukun. Punya sakit, dia datang ke dukun. Buat apa Bapak Ibu? Karena dia yakin dukun bisa sembuhkan. Faktanya, dukun tidak punya kuasa. Kuasanya dari mana? Bukan daripada Tuhan, dari setan. Karena itu Bapak Ibu, jangan lagi pernah ke dukun. Jangan percaya lagi kata-kata dukun. Karena sepertinya benar, tapi akhir daripada yang diperbuat dukun itu membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita lebih sulit. Karena dalam Yohanes 10 itu jelas, iblis gambarnya seperti mencuri, membunuh, membinasakan. Tidak ada rencana iblis untuk membawa manusia kepada jalan yang benar, tapi membawa ke jalannya kepada kematian kekal, itu neraka. Karena itu Bapak Ibu, jangan lagi membuka celah untuk setan. Yang kedua, kita lihat kejatuhan manusia karena iblis. Kita lihat ayat yang kedua. Dibilang ini, Kejadian pasal 3 ayat 2. Lalu saut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, atau rabah nanti kamu mati. Artinya apa? Ketika setan, iblis melontarkan satu statement yang mengugah pikiran kita tentang Tuhan, mencurigai Tuhan. Jadi di sini dijelaskan. Yang kedua, kejatuhan manusia dikarenakan iblis. Karena manusia percaya perkataan iblis sepertinya kebenaran, tapi kita lihat akhirnya manusia dibuang dari Taman Eden. Ini satu hal penyesalan sampai sekarang. Dunia ini jatuh dalam dosa dan telah dikuasai oleh dosa, sehingga mereka butuh keselamatan. Yaitu siapa? Yesus Kristus yang ingin memulihkan kembali. Jadi kembali pertanyaannya, Yesus tidak pernah paksa manusia untuk menerima dia menjadi Tuhan. Kalau Anda bisa menerima Yesus, itu bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran Anda manusia berdosa. Anda butuh juru selamat dan penebus, Yesus Kristus namanya. Di sini kita lihat Bapak Ibu. Yang kedua, kejatuhan manusia karena iblis disebabkan karena manusia percaya dengan perkataan setan. Mengapa begitu? Kita lihat ya. Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat 44 Yohanes 8. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yesus sendiri pernah bicara waktu di bumi. Iblis itu pendusta, tidak ada kebenaran. Bagaimana mungkin manusia harusnya sadar untuk tidak lagi percaya dengan perkataan setan? Apa itu perkataan setan? Perkataan yang mengecilkan Tuhan, perkataan yang menjauhkan kita untuk mengenal Tuhan. Itu setan. Perkataan yang mengintimidasi
engkau sudah rusak. Engkau tidak lagi bisa diampuni dosa. Itu perkataan setan. Karena itu Bapak Ibu, belajarlah firman Tuhan. Supaya jangan lagi dibodohi oleh iblis. Kejatuhan manusia bukan hari ini. Sejak awal jatuhnya Adam dan Hawa sampai sekarang, dosa itu permasalahan terbesar di sepanjang zaman di dunia ini yang dihadapi oleh manusia. Dosa tidak bisa ditebus dengan perbuatan baik. Dosa tidak bisa ditebus dengan Anda memberi sumbangan kepada rumah ibadah. Dosa tidak bisa ditebus dengan Anda yang namanya berbakti hanya kepada orang tua. Karena dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Iblis itu telah memberontak sehingga dia dikeluarkan dari surga, kediaman Allah. Dan iblis tidak mau sendirian. Makanya waktu dia ketemu dengan Adam dan Hawa, dia sangat iri. Dia ingin buat karyanya Allah untuk masuk dalam dosa, sehingga manusia tidak lagi punya komunikasi hubungan dengan Allah. Jadi yang kedua, jelas jatuhan manusia karena iblis, karena manusia percaya dengan apa yang dikatakan oleh iblis. Karena itu Bapak Ibu, jangan lagi percaya. Kalau Anda sakit, datang ke dokter. Jangan ke dukun Bapak Ibu. Kalau Anda punya permasalahan, jangan datang ke dukun. Datang ke dokter, datang ke hamba Tuhan. Firman itu Allah, firman yang merubah manusia. Karena itu dengarkan perkataan Tuhan. Sumber hidup itu yang akan memberikan Anda hidup. Setan tidak memberikan kehidupan, ada kematian. Kita bahas yang ketiga, kejatuhan manusia dikarenai iblis. Kita baca ayat yang ketiga, Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buahnya, nanti kamu mati. Apakah perkataan ini benar yang diucapkan oleh Allah kepada manusia? Lihat, Hawa yang ketiga, kejatuhan manusia. Hawa tidak paham apa yang diperintahkan Tuhan. Kita lihat ya Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan perintahin apa sih? Kita mundur di Kejadian pasal 2 ayat 16. Apa sih yang diperintahkan Tuhan kepada manusia? Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon di taman ini boleh kau makan. Benar kan? Buahnya dengan bebas. Lihat ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pasti engkau mati. Lihat Bapak Ibu, ketika manusia tidak lagi mau belajar firman Tuhan, tidak lagi mau meneliti, setan begitu mudah mengecoh pikiran kita. Contoh kasus, ketika Anda jatuh dalam dosa apapun, dosa korupsi, perzinahan, dosa hal-hal yang negatif, Anda terintimidasi dengan Anda merasa saya udah gak layak di hadapan Tuhan. Itu salah. Memang dosa tidak bisa bergabung dengan Tuhan, tapi di dalam Yesus Kristus ada pengampunan. Karena itu Bapak Ibu, jangan diam di dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak boleh diam dalam dosa. Karena yang membuat Anda berjalan dalam kebenaran itu karena kekuatan daripada Allah Roh Kudus. Allah Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk hidup dalam kemenangan. Bagaimana caranya? Belajar firman Tuhan, minta dipimpin setiap hari. Alkitab yang bilang, setiap orang yang disebut anak Allah itu dipimpin sama orang Allah. Banyak orang Kristen tidak lagi mau belajar dipimpin sama Tuhan, dipimpin karena logika dan kemampuan. Itu yang menyebabkan begitu banyak kejatuhan manusia dalam dosa, yang
menyebabkan manusia begitu jauh tidak lagi mau ke gereja, tidak lagi mau komunitas Kristen, tidak lagi mau yang namanya merasakan kasih sayang Tuhan. Kenapa? Karena konsep tentang firman itu salah. Karena itu Bapak Ibu, jangan lagi mau dibodohi sama setan. Setan itu memutar balik. Bagaimana Hawa, kita lihat tadi Kejadian pasal 3, ada satu kalimat yang dirubah sama Hawa. Dia bilang begini, jangan kamu makan atau rabah buahnya. Tuhan tidak bilang dirabah. Dia bilang jangan makan, dia jangan makan. Ditambahin dirabah itu maksud apa? Ini kesalahan manusia. Ketika manusia tidak lagi mau paham seutuhnya firman Tuhan, mulai dicampuri dengan apa pemikiran dia, sehingga firman itu tidak murni. Itu membuat celah setan untuk bisa masuk. Ketika dia masuk, Anda begitu sulit untuk lagi kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena rasa bersalah, rasa yang membuat Anda tidak layak. Iblis itu bukan makhluk main-main, Bapak Ibu. Dia makhluk yang dihukum karena dosa. Tinggal tiba waktunya, dia akan terima hukuman kekal selama-lamanya. Dan dia tidak mau sendirian. Dia ingin membawa ciptaan Tuhan, yaitu manusia, untuk dengan dia. Dengan apa? Ikut ini hawa nafsu. Ikutilah keinginan daging. Jauhilah firman Tuhan. Jangan lagi pikirkan tentang Tuhan. Iblis tidak akan membawa Anda pada hal yang baik. Apa yang iblis lakukan terhadap manusia? Yang pertama tadi bilang, iblis membuat manusia untuk buka celah. Yang kedua, iblis membuat manusia percaya perkataannya. Yang ketiga, iblis membuat manusia tidak lagi memahami firman Tuhan dengan utuh. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau Anda belajar firman Tuhan, itu membuat Anda jauh. Hati-hati. Itu bukan pekerjaan Tuhan. Kalau Anda tahu firman Tuhan dan menegur Anda, bertobat kembali kepada Tuhan, dan minta kekuatan Roh Kudus untuk dapat membuat Anda bersemangat. Tuhan tidak melihat Anda punya harta banyak atau tidak. Tidak. Tuhan turun ke dunia memberi Yesus Kristus Sang Putra. Itu menebus orang berdosa. Tidak ada kasta. Tuhan datang buat manusia berdosa untuk hidup bersama dia. Ada syaratnya, percayalah. Tapi setan membuat manusia tidak mau percaya sama Tuhan. Jangan kita mempermainkan kasih karunia. Nanti bertobatnya kalau demam, kalau sudah sakit, kalau udah tua. Yang punya waktu Tuhan. Karena kalau engkau dengar hari ini firman Tuhan, jangan lagi tidak mau belajar firman Tuhan. Bertobatlah dan minta kekuatan untuk dapat menjalankan firman Tuhan. Yang ketiga, sangat jelas, kejatuhan manusia karena manusia tidak paham firman Tuhan. Bagaimana Hawa, dia menambahkan kalimat rabah buah itu, padahal Tuhan tidak bicara rabah. Kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Perhatiin baik-baik. Tuhan itu ya Tuhan yang tidak bisa ditentang. Kalau Tuhan bicara A, ya A. Karena di dalam dirinya ada kebenaran. Kita tidak tahu Bapak. Kita manusia terbatas. Karena dia pencipta, dia tahu dari awal dan akhir. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah curiga tentang Tuhan. Hari ini kalau engkau sakit, hari ini engkau sedang bangkrut, hari ini engkau sedang mengalami penganiayaan, hari ini engkau sedang mengalami hal yang buruk, itu bukan karena Tuhan jahat, karena Tuhan yang baik, yang ingin Anda tidak masuk dalam neraka. Jangan berpikir kalau semua yang negatif itu dari Tuhan, dan Tuhan itu jahat, itu setan. Kadang-kadang Tuhan izinkan, seperti minggu yang lalu kita telah bahas, iblis tidak punya kuasa atas manusia karena memang Allah yang menjaga. Tapi kalau Allah yang menjaga, Allah tidak membuat kita jadi robot, tapi Allah memberikan kita kuasa. Tapi waktu kita pegang kuasa, keinginanlah yang membuat kita jatuh dari Tuhan. Hari ini kita belajar Tuhan kejatuhan manusia. Yang pertama, karena manusia membuka celah atau merespon perkataan iblis. Yang kedua, karena manusia percaya dengan perkataan iblis. Yang ketiga,
bahwa manusia memahami perintah, tidak memahami perintah Allah. Karena itu Bapak Ibu, dimanapun engkau berada, apapun keadaanmu, jangan lagi mau dibodohi oleh iblis. Kalau engkau seorang penzina, jangan lagi hidup di dalam zina. Bertobat. Kalau engkau seorang pemabuk, peminum, perokok, bertobat untuk tidak lagi merusak tubuhmu. Kalau engkau seorang yang namanya koruptor, tinggalkan hawa nafsumu, tinggalkan keserakahanmu. Kalau engkau adalah orang-orang yang ingin menguasai dunia ini dengan semua konsep iblis, tinggalkan, kembali pada firman. Firmanlah yang akan menerangi setiap jalan kita. Karena begitu manusia jauh dari firman, manusia tidak menemukan jalan. Apapun keadaan Bapak Ibu, firman Tuhan untuk setiap manusia. Yesus datang ke dunia untuk menebus Bapak Ibu. Dosa yang begitu sulit dia tebus. Dan karena dosa itulah kita jauh. Dan kita bersyukur karena Yesus Kristus yang memberikan anugerah. Pertanyaannya, maukah engkau kembali? Maukah engkau bertobat dan kembali? Percayalah, Allah punya rencana yang baik dalam hidup. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami belajar 3 hal yang sangat penting bagaimana manusia jatuh disebabkan karena kami yang terlalu merespon perkataan setan. Yang kedua, kami mempercayai perkataan itu. Yang ketiga, kami tidak mengerti apa yang ada dan diperintahkan Tuhan. Atau kami sedang menyeleweng, kita menambah-nambahi. Ampuni Tuhan. Kalau hari-hari ini kami begitu sulit hidupnya, mungkin karena kami kurang percaya firman-Mu, mungkin karena kami tidak memperdulikan firman-Mu. Ampuni kalau kami Tuhan sedang mengalami hal-hal yang begitu sulit, begitu tidak dimengerti manusia. Tuhan, ini kami datang dengan penuh penyesalan. Tolong kami, ampuni dosa kami ya Tuhan. Bebaskan kami dari yang jahat. Kiranya Tuhan kasih karunia-Mu berlimpah atas setiap kami. Kami bersyukur lewat Yesus Kristuslah kami menerima pengampunan dosa. Terima kasih Bapa. Bapa berdoa buat setiap mereka yang sakit. Kiranya Engkau yang punya kemurahan, kesembuhan. Kiranya tangan-Mu ditumpangkan atas mereka di dalam nama Yesus. Biar kasih karunia Tuhan turun atas setiap mereka yang sakit. Apabila mereka sedang mengalami beban-beban berat, Bapa, aku percaya Engkau Bapa yang begitu kasih, mencintai. Engkau tidak pernah meninggalkan manusia. Peluklah mereka. Kiranya sembuhkanlah luka mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, berkati setiap mereka ya Tuhan yang jauh daripada Tuhan. Kiranya mereka dibawa kembali lagi, berjalan teguh dalam firman. Terima kasih Bapa. Hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita membahas satu topik yang sangat-sangat menarik. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu berdaulat. Tapi di dalam kedaulatan Tuhan itu tidak membuat manusia jadi robot. Kejatuhan manusia disebabkan bukan karena Tuhan, karena keinginan manusia sendiri tidak mau tahu tentang firman Tuhan. Puji Tuhan, sampai hari ini channel Berjalan Dalam Terang masih memberitakan firman Tuhan. Kepada Bapak Ibu, mari yang ingin bertanya, yang ingin konseling, yang ingin didoakan, apalagi mereka yang terikat dengan roh jahat, hubungi nomor yang ada di depan layar Bapak Ibu. Saya telah melayani ratusan orang yang terikat dengan roh jahat. Firman yang membebaskan, firman yang merubah manusia yang jauh daripada Tuhan, memberikan pengharapan. Puji Tuhan Bapak Ibu, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya banyak orang mengalami pemulihan karena firman Tuhan. Puji Tuhan, sampai jumpa. Halo.